Just when it seems so hopeless. Hey hey. Pada kesempatan kali ini, saya telah merangkum film kolosal yang berjudul Ini. Film ini bercerita tentang seorang pembuat onar yang berusaha mendapatkan hati seorang wanita cantik nan kaya di kotanya. Tanpa berlama-lama, yuk masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang laki-laki sedang dikejar-kejar banyak orang. Dia adalah Lorenzo, seorang yang sedang berada dalam masalah karena berusaha mendekati seorang wanita cantik bernama Pampina, yang akan dinikahi seorang bangsawan kaya raya bernama Gerbinho. Lorenzo yang selalu mengandalkan keberuntungan saat bertarung dan melarikan diri, akhirnya bisa menang saat bertarung dengan pengawal Gerbinho malam itu. Di siang harinya, Lorenzo datang ke sebuah sumur dekat rumah Pampina dan menaruh seikat bunga untuk Pampina. Pampina adalah sosok wanita yang sangat disukai Lorenzo. Lalu dua orang teman bernama Gino dan Dioneo datang membawa kuda agar Lorenzo bisa kabur dari kejaran Gerbinho dan pengawalnya. Scene berpindah, di mana seorang pria bernama Tindaro sedang melukis di sebuah gereja. Setelah selesai dan akan meminta bayaran, sialnya si pendeta malah meninggal. Lalu Tindaro berinisiatif menggantikannya. Tindaro berpikir ia akan mendapatkan banyak makanan, uang, dan para biarawati cantik jika dia menjadi pendeta. Sementara itu, Gerbinho datang ke tempat Pampina untuk memaksanya menikah dengannya. Dengan dalih, ayahnya memerintahkan menikahi Pampina sebelum meninggal dunia, karena ayahnya berhutang banyak kepada Gerbinho. Dan sebagai gantinya, Pampina harus menikah dengan Gerbinho. Lorenzo yang terus dikejar oleh pengawal Gerbinho sampai ke perkampungan, akhirnya berhasil mengelabui pengawal Gerbinho. Lorenzo akhirnya bertemu seorang pria yang membawa mayat tukang kebun di gerobaknya. Lorenzo bertanya kepadanya, di mana tempat yang paling aman di desa tersebut, dan pria itu menyarankan untuk menjadi tukang kebun dengan bermodal bisu dan tuli. Beberapa pengawal Gerbinho kembali datang mengejar Lorenzo, hingga akhirnya ia melarikan diri dan memanjat sebuah pohon. Dia berhasil bersembunyi, namun tak disangka ranting pohon yang ia pijak patah. Lalu ia terjatuh dan pingsan. Setelah bangun, ia sudah dikelilingi oleh 4 biarawati yang cantik, yang mengira Lorenzo jatuh dari surga. Lalu mereka pun membawa Lorenzo ke gereja. Saat dua biarawati sedang asik menikmati batang dan mulut Lorenzo, kepala biarawati yang bernama Lisabetta itu datang. Mereka percaya kalau dia bisu dan tuli, karena dari tadi tidak berbicara sedikit pun. Untuk meyakinkan hal itu, biarawati Lisabetta bertanya kepada Lorenzo, apakah ia bisu dan tuli? Lorenzo akhirnya berbohong, dan disangka utusan Tuhan yang jatuh dari surga. Biarawati Lisabetta yang sangat senang, akhirnya menyuruh kedua biarawatinya untuk memandikan Lorenzo dan memberikan servis cocok tanam terbaik mereka. Di sisi lain, Pampina mengambil bunga yang ditaruh oleh Lorenzo. Saat Pampina sedang berdoa bersama Filomena dan Alisa, Gerbinho dan para anak buahnya datang untuk membuktikan keterlibatan Gino dan Dioneo yang telah membantu Lorenzo untuk melarikan diri. Karena tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, Tindaro selaku pendeta baru akhirnya berhasil melerainya, walaupun sempat akan ditusuk oleh Gerbinho. Namun Pampina melarangnya. Pampina Anastasia, gadis yang paling cantik di kotanya. Dia adalah putri dari bangsawan kaya raya, dan ayahnya baru saja meninggal. Ia harus menikah dengan Gerbinho della Rata, teman ayahnya, karena ayah Pampina berutang pada Gerbinho. Sebelum hari pernikahannya dengan lelaki tua dan jelek itu, Pampina menyendiri ke tempat biarawati untuk menjaga keperawanannya. Tidak sengaja ia bertemu Lorenzo, yang dulu ia pernah membawa bunga saat kematian ayahnya. Saat Pampina akan mendekati Lorenzo, akhirnya mengurungkan niatnya, karena Lorenzo sedang asik dengan salah satu biarawati.
Sedangkan di tempat Gerbinyo, tiba-tiba datang pria dengan beberapa anak buahnya. Pria yang bernama Kon itu berniat melamar Pampina karena Gerbinyo belum resmi menikahinya. Awalnya Gerbinyo berniat menghabisinya, tetapi dia membiarkan Kon pergi. Kon yang tidak mengetahui di mana Pampina berada, akhirnya memperoleh informasi dari seorang pendeta saat dia hendak pergi meninggalkan tempat Gerbinyo. Sementara itu, Lorenzo sedang bersiap dan menunggu kedatangan para biarawati. Akhirnya dua biarawati yang selalu sakne ini datang ke gubuk Lorenzo dan mengajak bercocok tanam, karena mereka sangat bahagia dengan sangkut Lorenzo. Di sisi lain, Filomena, Tindaro, dan lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Pampina berada. Gino dan Dioneo digoda dan diajak bercocok tanam oleh dua gadis desa saat di perjalanan. Nicely into my hand. Mengetahui Gino dan Dioneo tidak mengikuti gerobak, akhirnya Filomena mencari mereka berdua dan menemukannya sedang bercocok tanam di dalam bangunan tua. Akhirnya Filomena memarahi mereka. Pampina bingung melihat Lorenzo yang selalu dilayani oleh biarawati, hingga pada saat ia disuruh memasukkan air panas ke dalam bak mandi yang di dalamnya ada Lorenzo, dengan sengaja Pampina menumpahkannya ke atas kepala Lorenzo. Namun Lorenzo belum mengetahui siapa biarawati itu sebenarnya, karena saat itu Pampina menggunakan cadar. Setelah mandi, Lorenzo diantar ke kamar Suster Lisabeta untuk melangsungkan pergenjotan. Pampina yang melihat hal itu menjadi sangat kesal dan cemburu. Di hari berikutnya, Kon dan pasukannya dihadang pasukan Gerbinyo. Kon yang bisa lolos kembali mendapatkan perlawanan dari Gerbinyo dan anak buahnya. Namun Kon kembali selamat setelah mengeluarkan senapan laras panjangnya. Di malam harinya, Dioneo bermimpi sedang wik-wik dengan Filomena. Karena sangat berisik, akhirnya Filomena membangunkannya dengan mengguyur Dioneo. Hari berikutnya, setelah setiap hari melihat kemesraan Lorenzo dan biarawati lainnya, Pampina menjadi sakne lalu mengunjungi kamar Lorenzo dan menutup mata Lorenzo dengan kain agar dia tidak mengetahui siapa dirinya. Dan ia berkata kalau dia menyukai Lorenzo dan selalu memikirkannya. Kemudian Pampina beradu mulut dengan Lorenzo dengan sangat ganasnya. Lalu Pampina meninggalkannya serta menaruh bunga yang biasa diberikan Lorenzo untuknya. Di sisi lain, Dioneo yang masih marah akhirnya tidak mau mengikuti mereka. Filomena yang khawatir akhirnya mengikutinya. Karena tempatnya sangat sepi, akhirnya mereka pun bercocok tanam dan Filomena memberikan serabi lempitnya. Setelah selesai, mereka malah dikagetkan dengan para bandit dan mereka dibawa ke markas para bandit itu. Ternyata di sana sudah ada Elisa yang disekap. Lalu Elisa disuruh memberikan serabi lempit enak-enak kepada bos banditnya. Setelah selesai, Elisa menyuruh Filomena agar menghibur para bandit dengan jogetannya. Saat semua bandit memperlihatkan cangkulnya, mereka menggoda bandit yang memegang kunci. Dan kebetulan, pemegang kunci memiliki cangkul yang sangat kecil. Lalu Elisa dan Filomena mengadu domba mereka. Seketika Elisa berhasil mengambil kunci dan membebaskan semua teman dan membuat ketua bandit menjadi pingsan. Lalu mereka semua berhasil melarikan diri. Pampina akan kembali ke rumahnya untuk menikah. Di hari itu, ia memberitahu Suster Lisabeta kalau Lorenzo tidak bisu. Dan kedok Lorenzo pun terbuka saat Suster Lisabeta menakut-nakuti Lorenzo hingga ia terbangun dan menjerit. Lorenzo akhirnya diusir. Di sisi lain, Kon yang akan minum di sungai dikagetkan Elisa yang sedang mandi. Elisa yang mengagumi Kon itu akhirnya menghampiri dan memberikan ciumannya. Pampina hendak pulang ke rumah, namun Lorenzo ingin ikut dengannya. Akhirnya mereka berbicara empat mata dan Pampina bertanya, bagaimana Lorenzo bisa mencintai orang yang belum ia kenal. Kemudian Lorenzo menjawab, aku bisa mencintainya karena sebuah ciuman. Kemudian ia bercerita tentang gadis yang menciumnya dengan mata tertutup kain, dan berkata ia mencintai gadis itu dan ingin bertemu dengannya. Saat sudah pergi dengan Pampina, tiba-tiba Tindaro datang ke gereja.
Dan Suster Elisabetta akhirnya menyambutnya dengan servis serabi lempitnya yang menggigit. Singkat cerita, Gervinho datang untuk menghabisi Lorenzo karena berani tinggal bersama Pampina. Beruntung Pampina menyelamatkan Lorenzo. Dia meminta melepaskan Lorenzo dan siap menikah dengan Gervinho. Saat mereka akan menikah, tiba-tiba Lorenzo datang karena tidak terima jika Pampina menikah dengan Gervinho. Saat Lorenzo dikejar anak buah Gervinho, tiba-tiba dia bertemu Kon dan sempat saling menyerang. Tetapi akhirnya mereka bekerja sama setelah tahu targetnya adalah Gervinho. Setelah semua pengawal Gervinho dikalahkan, akhirnya Lorenzo pun bertarung dengan Gervinho di atas sebuah sumur. Karena keseimbangan Gervinho tidak cukup baik dan dia merasa fobia ketinggian, akhirnya Gervinho dapat dikalahkan Lorenzo, lalu jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Awalnya Kon mencintai Pampina, akan tetapi karena servis yang diberikan Elisa sangat yahut, akhirnya dia memilih Elisa sebagai istrinya. Akhirnya Pampina dan Lorenzo bisa bersatu kembali dan menikah bersama yang lainnya. Ending yang sangat cangkul-mencangkul. Terima kasih sudah menonton, dan film ini pun tamat.